pagi, perkenalkan nama saya Hernita Syagian dengan NIM 72233410005. Saya akan memaparkan jawaban UAS saya, yaitu yang dimana jawaban nomor pertama yang dimana soalnya yaitu salah satu masalah perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti ketimpaan pendapatan antar wilayah, mudahnya akses dari desa ke kota, dan pengolahan administrasi kependudukan yang belum optimal. Meskipun ada wilayah dari urbanisasi maupun migrasi, namun strategi dalam mengolahnya. Bagaimana pengolahan urbanisasi dan migrasi yang baik menurut Anda? Menurut saya, untuk mengelola urbanisasi dan migrasi dengan baik diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan perencanaan jangka panjang serta koordinasi lintas sektor. Salah satu strategi utama adalah dengan memperkuat pembangunan di pedesaan. Ketimpaan ekonomi yang menjadi pendorong utama urbanisasi dapat dikurangi dengan menciptakan lapangan kerja yang layak di desa, meningkatkan akses infrastruktur seperti jalan, listrik, dan kemacetan internet, seperti memperbaiki layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Secara keseluruhan, pengelolaan urbanisasi yang baik memerlukan upaya untuk menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota, memperkuat infrastruktur perkotaan, serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan. Saya akan memaparkan jawaban nomor 2, yang dimana pertanyaannya yaitu selama ini di Kota Medan khususnya sudah ada pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota, mulai dari pengangkutan dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Ada juga berbagai program seperti daur ulang sampah, kampanye buang sampah pada tempatnya, pembelian sampah, dan sebagainya, namun belum mampu mengatasi persoalan sampah di Kota Medan. Apa solusi terbaik dari Anda untuk masalah ini selain sudah dilakukan pemerintah selama ini, dan seberapa efektif tawaran solusi Anda? Solusi yang bisa saya paparkan dari permasalahan berikut yaitu seperti diusulkannya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengadopsi pendekatan berbasis teknologi dan sistem ekonomi sirkular. Teknologi modern seperti pengolahan sampah berbasis water energy atau mengubah sampah menjadi energi bisa menjadi alternatif yang efektif. Alih-alih hanya membuang sampah ke TPA, sebagian besar sampah dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi baik dalam bentuk listrik maupun bahan bakar alternatif. Ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga membantu mengatasi masalah energi di kota besar seperti Medan. Selain itu, teknologi semacam ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca yang berasal dari dekomposisi sampah organik di tempat pembuangan sampah akhir. Di sini penting untuk melibatkan sektor swasta, terutama industri daur ulang, untuk menciptakan rantai nilai yang menguntungkan dari sampah yang dikumpulkan. Kota Medan ini bisa belajar dari beberapa kota besar di dunia sudah berhasil menerapkan model ekonomi sirkular ini, di mana sampah dipandang sebagai komoditas bernilai ekonomi, bukan beban. Akan memaparkan jawaban nomor 3, yaitu yang dimana pertanyaannya jelaskan berbagai teori lokasi yang ada dan relevasinya dengan kondisi ekonomi regional dan perkotaan saat ini. Menurut saya, teori ini sangat penting dalam memahami distribusi spasial aktivitas ekonomi dan memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks perkembangan ekonomi regional dan perkotaan saat ini. Beberapa teori lokasi yang utama dan relevansinya dengan kondisi ekonomi saat ini yaitu yang pertama, teori lokasi kontur. Teori lokasi kontur masih relevan terutama dalam memahami perkembangan zona ekonomi di sekitar kota-kota besar saat ini. Kota-kota besar sering memiliki kawasan industri yang lebih padat di sekitar pusat kota, sementara wilayah di luar kota atau terutama di pinggiran digunakan untuk pertanian, rumah besar yang memerlukan lahan lebih luas tetapi lebih sedikit interaksi langsung dengan konsumen. Yang kedua itu yaitu teori lokasi Weber. Di era globalisasi, faktor biaya transportasi dan tenaga kerja masih memainkan peran penting dalam keputusan lokasi industri. Banyak perusahaan multinasional memiliki untuk memindahkan pabrik mereka ke negara atau kawasan dengan tenaga kerja lebih mudah atau regulasi yang besar lebih longgar. Namun dengan kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan digitalisasi, faktor biaya tenaga kerja mulai sedikit berkurang pentingnya. Yang ketiga itu yaitu teori pusat pertumbuhan. Teori ini sangat relevan dalam konteks ekonomi perkotaan dan regional saat ini. Banyak kota-kota besar di dunia seperti New York,
ekonomi, di mana banyak aktivitas bisnis, investasi, dan inovasi terkonsentrasi. Yang keempat yaitu teori aglomerasi dan eksternalitas Marshall. Aglomerasi masih sangat relevan dalam perekonomian perkotaan modern, terutama dalam sektor yang padat pengetahuan seperti teknologi dan keuangan. Contoh paling terkenal adalah Silicon Valley di Amerika Serikat, di mana perusahaan teknologi besar dan kecil berkumpul menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu teori lokasi Kristaller. Teori ini relevan dalam konteks pengembangan ekonomi regional, terutama di negara-negara berkembang di mana banyak daerah pedesaan bergantung pada kota-kota yang besar untuk akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perdagangan. Kota besar tetap menjadi pusat ekonomi yang menawarkan peluang kerja, inovasi, dan layanan yang tidak tersedia di wilayah pedesaan. Di Indonesia misalnya banyak kabupaten dan kecamatan bergantung pada kota-kota besar seperti Surabaya atau Medan untuk menjadi akses terhadap layanan ekonomi. Sekarang saya akan memaparkan jawaban nomor 4, yaitu yang dimana pertanyaannya, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa, terutama wilayah Jakarta dan sekitarnya. Konsentrasi pembangunan di Jawa telah menciptakan ketimpangan yang signifikan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di luar Jawa, yang dimana menjadi permasalahannya yang pertama, konsentrasi pembangunan. Mayoritas investasi, infrastruktur, dan SDM terpusat di daerah Jawa, terutama di kawasan Jabodetabek. Yang kedua yaitu ketimpangan pendapatan. Pendapatan per kapita penduduk Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Yang ketiga yaitu kesenjangan infrastruktur. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di Jawa jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah luar Jawa. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan ekonomi. Ekonomi Jawa sangat bergantung pada sektor industri dan jasa, sementara ekonomi di luar Jawa masih sangat bergantung pada sektor pertanian, yang dimana menjadi pertanyaan, analisislah faktor penyebab, dampak, dan solusi dari permasalahan tersebut. Yang menjadi faktor penyebab yaitu salah satu faktor utama yang menyebabkan konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa adalah sejarah dan kebijakan pemerintah sentralistik. Sejak masa kolonial Belanda, Jakarta telah menjadi pusat administrasi, politik, dan ekonomi. Kebijakan ini terus berlanjut hingga pada masa kemerdekaan, di mana sebagian besar investasi domestik dan asing, infrastruktur, serta fasilitas publik diarahkan ke Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Ini membuat Jawa, terutama Jabodetabek, menjadi pusat gravitasi ekonomi Indonesia. Yang menjadi dampaknya yaitu ketimpangan pembangunan ini berdampak pada berbagai aspek, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Pendapatan per kapita penduduk di Jawa, terutama di Jakarta, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ini terjadi karena struktur ekonomi Jawa didominasi oleh struktur industri dan jasa menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Solusi yang bisa saya paparkan untuk masalah ini adalah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan ini, solusi yang bersifat komprehensif diperlukan yang melibatkan perbaikan kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di luar Jawa. Salah satu langkah strategi yang bisa diambil adalah memperkuat wilayah melalui desentralisasi. Pemerintah perlu mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa seperti kawasan ekonomi khusus yang telah dibentuk di beberapa wilayah. Pengembangan wilayah ini dapat membantu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja di daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada Jawa. Sekian jawaban UAS saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.